Anak-anakku yang Ibu sayangi, yang Ibu cintai, hari ini kita akan belajar lagi tentang listrik dinamis, ya. Untuk anak-anak yang belum masuk, tolong teman-temannya yang belum masuk, tolong kemarin ada yang dimarahin supaya nggak masuk kan? masuk. Kenapa? Kemudian mohon maaf yang belum nge-mute, di-mute dulu sayang. Yang apa sih namanya? Supaya Jadi, suara kamu tidak terdengar. Ada yang pakai Indriani. Oh ya, ini. Yes. Ya, untuk anak-anakku, silahkan yang belum masuk, teman-temannya tolong disuruh masuk supaya bisa mewakili kelasnya lebih banyak. Ya, kelas 9E sudah ada perwakilan kah? 9E sudah ada yang masuk? 1 orang, kedua orang? 9E belum ada yang masuk 9E. sudah Bu. Oh, sudah ada. Ya, alhamdulillah sudah ada ya, sudah ada perwakilan ya. 9E ada berapa orang perwakilannya? 1 orang? Ya, tinggal 9E, tapi 9E sudah ada perwakilannya semuanya. Untuk mempersingkat waktu karena kita juga diburu-buru waktunya ya, Nak ya. Kita akan memulai kegiatan ini atau pembelajaran ini. Narasumber kita atau guru kita ahli fisika di SMP 8 adalah Bapak Alim Asyadi yang akan memberikan materi tentang listrik dinamis. Kepada Pak Alim dipersilakan. Mengapa Alim? Oh, ini sih. Ini ya, Bu. Tuh. Oh, ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bapak banggakan, Bapak sayangi, Ibu Lili, Ibu Linda yang saya hormati, alhamdulillah pada sehat ya Ibu dan anak-anak ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini melanjutkan pertemuan minggu yang lalu, kalian sudah belajar listrik dinamis khususnya tentang konsep arus listrik dan tegangan listrik. Nah, pada hari ini kita khusus akan belajar tentang hukum Ohm. Nah, di mana ini syarat utamanya kalian harus sudah menguasai konsep tentang arus listrik dan tegangan listrik. Sebelumnya, Bapak sudah melihat dan memeriksa pekerjaan kalian minggu yang lalu tentang konsep arus listrik dan tegangan listrik. Alhamdulillah, Bapak senang sekali. Sudah cukup bagus, meskipun belum Bapak periksa semua ya,
Jadi tugas itu durasinya 1 minggu. Jadi paling lambat tugas yang minggu yang lalu hari ini. Nanti karena hari ini akan ada tugas lagi yang akan paling lambat nanti minggu depan. Baik anak-anak, kita mulai tentang hukum Om. Namun sebelumnya tetap tidak bosan-bosannya Bapak senantiasa mengingatkan kepada diri Bapak dan kalian untuk tetap selalu menjaga kesehatan. Ya, ini Bapak dan Ibu Lili tadi tetap menggunakan masker dimanapun kita berada, karena ternyata sampai hari ini yang terpapar virus corona semakin bertambah. Dan info sekarang trennya klaster keluarga. Untuk itu tetap di samping rajin mencuci tangan, kemudian menggunakan masker, jaga jarak. Itu ya anak-anak ya. Baik, untuk hukum Om, ini dikenalkan atau maaf ini tolong jangan ada yang coret-coret ya anak-anak ya. Ini siapa ini yang coret-coret itu? Nah ini orang Jerman yang bernama Jos Simon Ohm itu fisikawan yang sangat terkenal. Dia konsen di elektrisitas, khususnya penemuan yang sangat fenomenal sampai sekarang itu terkenal dengan nama hukum Ohm. Bu, gambar saya nggak muncul kan? Nggak muncul kan? Baik, anak-anak, Om ini menyelidiki hubungan antara minggu yang lalu. Bagaimana hubungannya? Apakah cukup dijawab dengan baik-baik saja? Tentunya tidak itu anak-anak ya. Kemudian sebelumnya Bapak mohon maaf ingatkan sebagaimana minggu yang lalu, ke depan untuk listrik dinamis ini memang banyak matematisnya. Untuk pertemuan ini mungkin tidak selama meet-nya minggu yang lalu. Tapi nanti akan Bapak berikan banyak latihan untuk setelah meet ini kalian coba di rumah ya masing-masing untuk berlatih. Tidak perlu dihafalkan, tapi pakai untuk berlatih. Sebagaimana kalian menggunakan pakaian itu, kalau tiap hari berpakaian pasti otomatis. Tidak perlu dihafalkan, tangan dimasukkan di lubang sebelah kanan atau kiri, dan seterusnya. Ini anak-anak ya. Dan matematis adalah pakaian dari fisika, khususnya untuk listrik dinamis ini. Alangkah lucunya, seorang penari tidak menggunakan pakaian, jadi pakaian fisika dalam hal ini adalah matematis. Oke, tapi jangan khawatir anak-anak, insya Allah kalau kalian betul-betul sudah siap, fokus, kalian akan bisa mendapatkan pemahaman, insya Allah. Itu. Jadi ini tahun 1706 sekian itu Jos Simon Ohm memperkenalkan ilmu ini. Ya. Nah, anak-anak, alat-alat ini sudah kita kenal kemarin. Iya. Pertama menggunakan 1 baterai, kemudian 2 baterai, kemudian 3 baterai. Bapak ulang lagi, ya. Kita ulang lagi.
Iya. Om menggunakan pertama satu baterai diukur, nah kuat arusnya berapa, tegangannya berapa. Ternyata tegangannya 1,2 volt. Kuat arus listriknya 0,2 ampere. Jika menggunakan 2 baterai, ternyata tegangannya 2,6 volt. Dan kuat arusnya ini lampunya kalau kalian perhatikan semakin terang kan. Nah, ini 0,4 ampere. Kalau 3 baterai ternyata terukur dari alat voltmeter 4 volt. Arus listriknya 0,54 ampere. Ini kalau kalian perhatikan trennya ini, dengan jumlah baterai ditambah, tegangannya bagaimana, Nana? Naik atau turun? Coba. Ada yang bisa membantu menjawab? Bapak ulang lagi. Jika jumlah baterainya semakin bertambah, ya, kuat arusnya semakin naik atau turun? Kuat arusnya. Hah? Naik. Naik, Pak. Naik. Tegangannya naik atau turun? Naik, Pak. Naik. Pak. Bisa kalian prediksi nih kalau 4 baterai tegangannya itu lebih dari 4 atau kurang dari 4 kira-kira? 4 volt. Lebih dari 4. Kuat arus listriknya pasti juga lebih dari 0,54. Itu baterai. Kalau pakai aki 12 volt, arus listriknya pasti juga semakin besar. Nah ini, apalagi kalau kita pakai tegangan PLN 220 volt. Nah, hubungan apakah yang didapat antara tegangan listrik dengan kuat arus listrik? Ini dari hanya menggunakan 3 baterai saja, nah, kita akan bisa buat grafiknya. Ini hubungan antara V dan I. Kalau kita belajar matematika, ada diagram Kartesius seperti ini. Nah, sumbu Y-nya ini tegangan, volt satuannya. Sumbu X-nya adalah I, kuat arus listrik, satuannya ampere. Titik pertama, X dan Y-nya, arus listrik dan tegangannya, arus listriknya 0,2. Kalian ini bisa menggunakan sebenarnya milimeter blok kalau praktek ya. Buku yang di kotak-kotak itu ya. Bisa akurat itu. Beda potensialnya atau tegangannya 1,2 volt. Titiknya di sini. Kemudian kalau 2 baterai, titiknya arus listriknya 0,4 ampere, tegangannya 2,6 volt. Nah ini 2, di sana 3, di antara ini. Kalau tengah-tengah kan di sini 2,5. Nah ini, titiknya di sana. Nah kemudian 3 baterai akan kita dapatkan titik 0,54, tegangannya 4,0. Dari ketiga titik ini kalau kita buat garis, ini set, titik sana, set, belok sedikit sini sana. Trennya, nah, ketiga titik ini kalau kita buat garis yang merah ini, ternyata merupakan garis apa ini? Belok-belok atau garis lurus? Ya anak-anak, kita belajar matematika di kelas 8 kayaknya ada. Ini garis apa ini? Yang merah ini? Lurus. Lengkung atau garis lurus?
Lurus. Garis Lurus, lurus. Pak. Atau bahasa matematiknya adalah garis linier. Betul? Nah, kita tahu garis linier itu mempunyai persamaan garis ini. Y sama dengan MX plus C. Betul? Kelas 8 ya, matematika kelas 8. Betul ini kelas 8. Kalian sudah belajar ini. Y sama dengan MX plus C. Y-nya tadi V, tegangan listrik. X-nya adalah I, kuat arus listrik. C-nya memotong, kalau kita perhatikan tadi, garis ini memotong sumbu Y di titik 0,0. Maka C-nya konstantanya adalah 0. Sehingga persamaannya tinggal Y sama dengan MX. Oke? Y-nya V, X-nya I. M tidak lain merupakan, kalau garis tadi adalah kemiringan garis atau disebut gradien garis, kecondongan garis, gradien. Nah, bahasa matematiknya gradien. Maka kalau kita dikatakan, lu bergradien, jangan ketawa-tawa, berarti lu miring, kan gitu ya. Nah, tergantung kemiringannya lebih besar atau enggak, gitu. Kemana condong kemiringannya? Anak-anak sekarang dikatakan, lu bergradien, malah ketawa-tawa. Kan itu ya. Y sama dengan MX plus C. Jadi sama V sama dengan M kali X. M ini merupakan gradien garis oleh Jost-Simon Ohm. Nah, merupakan bilangan tetap yang disebut hambatan listrik. Lambangnya R. Nah, karena ini yang menemukan Jost-Simon Ohm, satuannya adalah ohm. Ini dibaca ohm ya, bukan Om Alim. Ohm ini. Oke. Orang Inggris mengatakan resistor. Nah, lambangnya R. Orang Belanda mengatakan weerstand. Orang Bogor mengatakan tahanan atau hambatan. Nah, itu tadi matematisnya, nggak usah kalian pikirkan rumit gitu ya. Yang kalian harus ingat-ingat ini. Tadi Om bertujuan menyelidiki hubungan antara V dan I. Ternyata hubungannya apa ini? V dan I. Kalau V-nya naik, I-nya naik, itu sebanding atau berbanding terbalik? Yuk, anak-anak. Perwakilan 9A, B. Ya. Berbanding lurus. Berbanding lurus atau sebanding. Tegangannya naik, arusnya juga naik. Pak, bagaimana Pak prakteknya? Kita kan nggak datang ke sekolah. Nah ini, kalau sekolah udah disiapkan oleh Pak Alim itu, ada kit listrik. Tapi kalau di rumah bisa nggak praktek? Bisa saja, kenapa tidak? Ya, pakai baterai satu. Hubungkan dengan lampu saja gitu. Kudu pakai alat ampere meter, voltmeter, amati kalau satu baterai lampunya nyalanya bagaimana. Kalau mau merasakan boleh, pegang di dekat lampu ini di sini ya. Rasanya gimana? Pengen mencoba kesetrum satu baterai boleh, mangga. Catat satu baterai, lampunya agak redup, rasanya geli misalnya gitu ya. Tambah pakai 2 baterai. Hubungkan ke lampu, perhatikan lampunya semakin terang atau tidak. Coba pegang, semakin geli atau tidak. Kalau satu mungkin tadi geli, kalau 2 geli-geli. Atau I-nya panjang geli gitu. Itu kualitatif, kuantitatifnya angka.
Kita nggak pakai alat, nggak bisa pakai kuantitatifnya. Oke, 3 baterai. Perhatikan lampunya bagaimana, semakin terang atau semakin redup. Coba semakin sakit nggak kamu kesetrum pakai 3 baterai? Masih belum terasa Pak, boleh tambah lagi 4 baterai. Atau pakai aki 12 volt. Jis, keriting-keriting. Oke, sisa ini keriting semakin keriting ya. Gitu. Ini jadi intinya hukum Ohm menyelidiki bagaimana hubungan antara tegangan listrik dengan arus listrik. Jadi kalau begitu hubungannya bagaimana ini? Hubungannya jangan matematis dulu ya. Hubungannya antara tegangan listrik dengan arus listrik sebanding atau berbanding terbalik? Yuk. Sebanding. Banding. Itu kesimpulannya hukum Ohm di situ. Ya, sebanding. Matematisnya tadi ditulis ini. V sama dengan I kali R. Namanya sebanding itu kan tidak persis sama. Bisa menjadi sama jika dikali atau dibagi dengan bilangan tertentu. Itulah bilangan tertentu dinamakan hambatan listrik. Ya. Kalau ini maaf, kalau kalian bagi V dibagi I, 1,2 dibagi 0,2. Kemudian 2,6 dibagi 0,4. 4 dibagi 0,5. Ini relatif sama. Kalau tidak sama, ya namanya praktek ini tadi titiknya. Nah, nggak pas kan? Kalau pas di garis merah ini, pasti perbandingan antara V dan I itu menunjukkan angka yang sama. Misal ini 1,2 dibagi 0,2. Itu harusnya sama dengan 2,6 dibagi berapa ya? 0, harusnya 2,4 dibagi 0,4. Gitu. Sama, harusnya sama. Namanya praktek, no problem, ada error, kesalahan. Ya, alat, ukurnya, pengamatannya, sehingga nggak persis sama ini. Itu anak-anak. Ya. Jadi hubungan antara V dan I sebanding. Bagaimana hubungan? Nah, kalau sebanding hukum Ohm-nya dikatakan V sama dengan I kali R. Waktu Bapak sekolah itu suka membuat ini di segitiga penolong ini, ya. V-nya di atas, kaki-kakinya I dan R. Kalau V sama dengan I kali R. I sama dengan V dibagi R. R, V dibagi I. Nah, bagaimana hubungan antara R dan I? Nah, R dan I. Ternyata grafiknya seperti ini, tidak garis lurus, anak-anak. Oke, ini. Nah, R dan I ternyata tidak sebanding atau tidak berbanding lurus, tetapi berbanding terbalik. Jadi kalau hambatannya ini semakin naik, kuat arus listriknya semakin turun. Ya, V dibagi R. Itu. Ternyata hasilnya ini 1,0, 0,5. Jadi semakin turun, semakin kecil. Sehingga kesimpulan yang kedua, hubungan antara hambatan listrik dengan kuat arus listrik oleh Ohm dikatakan berbanding terbalik. Itu dua kesimpulan itu oleh Ohm yang sampai sekarang dengan penemuan yang fenomenal. Jadi matematiknya ya tadi V sama dengan I kali R, R sama dengan V dibagi I. Contoh soal.
Nanti siap-siap anak-anak ya, berarti untuk pertemuan ini Bu Linda, Bu Lili harus nanti latihannya dalam bentuk menyelesaikan soal kayak gini. Akan Bapak beri coba beri 3 contoh soal yang mana mungkin mudah-mudahan ini sudah lengkap ya, ada menghitung hambatannya, kemudian menghitung kuat arusnya dan tegangannya. Yang pertama, sebuah lampu pijar dihubungkan dengan beda potensial 12 volt. Kuat arus listriknya 0,4 ampere. Berapa hambatannya? Nah, ini kalau kita gambarkan soal, kadang-kadang soal dalam bentuk cerita, kadang-kadang soal dalam bentuk rangkaian listrik kayak gini ya. Ini sama ya. Nah, jadi tegangannya ini 12 volt, kuat arus listriknya 0,4 ampere. Berapa hambatannya? Kita pakai persamaan hukum Ohm tadi. Kalau ditanya R, berarti sama dengan V dibagi I. Oke? V-nya diketahui 12 volt, I-nya arus listriknya 0,4 ampere. Jadi hambatannya adalah 12 dibagi 0,4. Ingat, bukan 12 dibagi 4 ya. Tapi 12 dibagi 0,4. 0,4 itu 4/10. Sehingga sama dengan ini 12 per 4/10 atau 12 kali 10 dibagi 4. 120 dibagi 4 sama dengan 30 ohm. Contoh soal pertama, camkan ini. Ya. Bisa dipahami anak-anak ini? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Karena Bapak lihat di buku paket kalian ini sangat-sangat terbatas contoh soalnya ya. Kemudian contoh yang kedua, yang pertama tadi ditanya hambatan, yang karena yang kedua ditanya berapa tegangan baterainya. Jika diketahui hambatannya 0,5 kilo ohm. Nah ini kilo ohm berarti kita harus main konversi satuan. Dihubungkan dengan sebuah baterai arus listrik yang terukur 6 miliampere. Berapakah tegangannya? Sama ya, ini bisa juga dibuat dalam bentuk rangkaian listriknya. Ya. Jika hambatannya 0,5 kilo ohm, arus listrik 6 miliampere. 0,5 kilo ohm, kilo itu kan kali 10 pangkat 3 atau kali 1000. Setengahnya 1000 kan sama dengan 500 ohm. Arus listriknya 6 mili itu kali 10 pangkat min 3 atau 1/1000. Jadi 6 mili berarti 6 dibagi 1000 atau 0,006 ampere. Ini konversi satuan. Berapa beda potensialnya atau tegangannya? V sama dengan I kali R. 0,006 dikali 500 sama dengan 3 volt. Itu contoh yang kedua. Ya, sudah 2 contoh. Yang pertama tadi ditanya hambatannya, yang kedua ditanya tegangannya. Berarti yang ketiga ini harus ditanya arus yang mengalir. Sebuah hambatan 9 ohm dirangkai dengan baterai memiliki tegangan 6 volt. Berapakah kuat arus listrik yang mengalir dalam rangkaian tersebut? Sama ya caranya. Berarti I sama dengan V dibagi R. I dengan R ini berbanding terbalik. V-nya 6 volt, hambatannya 9 ohm. Jadi 6/9. Nah, kalau dibuat desimal 0,6666666 ya, atau 0,67 ampere.
Bolehkah ditulis 2/3? Boleh, boleh saja. 2/3 ampere. Itu untuk hukum Ohm. Kira-kira gimana anak-anak? Paham? Paham, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Ya Allah, paham, Pak. Langsung ya, langsung boleh kalau nggak paham, langsung boleh tanya itu ya. Jangan sampai nanti. Nah, sekarang akan Bapak coba ini. Coba ini interaktif mungkin ya. Boleh perwakilan ini. Hah? Boleh jawab cicat, boleh ini. Nah, ini ada grafik, nggak Bapak tulis ya, grafik hubungan antara tegangan listrik dengan arus listrik. Ini grafiknya si Ohm tadi ya, Jos Simon Ohm. Jika ada 4 buah garis lurus ini grafik ini A, B, C, D menunjukkan hambatan listrik. A, B, C, D. Pertinyi ini. Ya. Grafik yang mana yang mempunyai nilai hambatan listrik yang terbesar? Ayo, diberi waktu cukup 1-2 menit aja Bu ini. Tadi kan kita pada saat praktek tadi mendapatkan garis lurus ya yang persamanya ya. Siapa? Wifa. Wifa itu 9D ya? 9D. Mentang-mentang 9D yang jawabnya D. Wifa 9D, jawabnya D. Terus 9H, jawabnya A. Wah, ini Pak Farhan 9H, jawabnya Hanta D. Salma 9C, jawabnya C. Oh, Saskia 9D. Jawabnya apa 9D? A. Gabriel D. Oke. Udah 1. Oh, luar biasa ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah ada 7 Bu ini. 7. Askia D. 8. Terus 10. 10 penjawab. Coba 10 chat. 1, 2. Nela apa? C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah 10. Udah 10. Setelah 10 ini setelah 10 Bapak rekap ternyata yang jawab D ada 1, 2, 3, 4. Yang jawab A 1, 2, 3. Yang jawab A 3. Yang jawab C itu 2, 3. 3 juga ya. Nah ini. Yang B tidak ada. Nah, mana yang benar? Ya. Sani belum ada suaranya, Sani ini. Tadi Bapak ingatkan lagi ya, pertanyaannya mana yang terbesar hambatannya. Kalau yang terbesar itu, ini secara otomatis nanti jawaban mana yang tidak benar gitu ya. Namanya ya, kalau tidak D ya A, kan gitu ya. Kan enggak? Ya, itu. Nah, otomatis berarti tadi yang menjawab C, jawabannya tidak benar, kan gitu ya. Yang mana yang tepat? A atau D? Nah, Bapak kembalikan lagi konsep hambatan listrik tadi kan sama dengan konsep gradien garis, kecondongan garis, kemiringan garis.
Nah, garis A, B, C, D yang paling miring yang mana ini? Gradiennya yang paling besar yang mana? A atau D? Oke. Berarti saya harus sedikit menjelaskan tentang matematika ini. Ini anak-anak, gradien garis yang gradien garis itu kan Y per X. Betul enggak? Y per X. Kalau garisnya sejajar dengan sumbu X, Y-nya 0, X-nya ada. 0 dibagi ada itu sama dengan 0. Kan gitu ya. Jadi gradien garis yang sejajar dengan sumbu X adalah 0. Oke? Semakin miring ke sana, ya misalkan yang A, ini ada Y-nya. X-nya ada juga. Berarti tidak 0. Tapi semakin ke sana semakin miring, Y-nya semakin besar. C semakin besar lagi. D semakin besar lagi. Dengan demikian gradien garisnya antara A, B, C, D yang paling besar yang mana? Ayo anak-anak. A atau D yang paling besar? Gradien garisnya. Yang D. Jadi semakin miring semakin besar. Boleh juga kalian beri angka di sini. Oke, misalkan di sini titik ke sana. I-nya IA, IB, IC, ID sama. Tapi V-nya VD lebih dari VC. VC lebih dari VB. VB lebih dari VA. Sehingga RD, hambatan D, lebih dari RC. RC lebih dari RB. Dan yang paling kecil hambatan garis yang A. Kan gitu. Oke. Jadi yang benar tadi siapa saja ini? Wifa. Ya, Wifa dan lain-lain lah yang tadi menjawab D. Dan seterusnya kalau garisnya sejajar dengan sumbu Y, gradiennya semakin besar atau tidak? Artinya apa? Yang ini, garis sejajar dengan sumbu Y itu kalau kalian ketemu orang dikatakan begini ya, tegak lurus dengan sumbu X. Nah, ini. Garis yang tegak lurus dengan sumbu X, ini Y-nya ada, ya, X-nya 0. Kalau bilangan dibagi dengan 0 itu hasilnya berapa, anak-anak? 0. 0. Kalau 0 dibagi waduh ini bingung Bu Linda. Pusing-pusing ini. Kalau sejajar dengan sumbu X tadi 0 dibagi berapapun juga, bagi 1, bagi 2, bagi 3 sama dengan 0. Tapi kalau sejajar dengan sumbu Y 1 dibagi 0, ayo. Terhingga. Tak terhingga. Orang matematika mengatakan tak terhingga. Orang fisika mengatakan normal. Maka kalau kalian dibeginiin, orang normal. Kan gitu kan? Kalau seperti ini semakin miring. Kan itu kan? Garis normal, garis yang tegak lurus dengan bidang datar. Itu. Jadi sekali lagi, ini konsep gradien garis. Jadi saya, Bapak menerangkan matematika ini. Ini kaitannya dengan tadi hukum Ohm. Oke? Itu soal simulasi sebetulnya ini. Bu Linda mengatakan AKM hot ini. Tidak menutup kemungkinan soal AKM nanti kayak begini ya Bu. Oh, itu. Baik. Bu Linda, Bu Lili, untuk hukum Ohm saya kasih 2 soal ini bagaimana cara? Atau mau ditulis atau gimana anak-anak? Atau dipoto boleh anak-anak ini? Dipoto aja ya soal. Tadi kan udah Bapak kasih 3 soal ya, contoh 3 soal. Ada yang pertama ditanya hambatannya,
yang kedua tegangannya, yang ketiga kuat arusnya. Nah, ini soal yang nomor 4 dan nomor 5 silahkan kalian foto, di screenshot boleh juga ya. Nanti dikerjakan biasa kayak tugas yang lalu ya, di lembar buku kalian difoto, dikirim di GCR kalian. Ya, ini tolong jangan dicoret-coret ya anak-anak ya. Ini hari ini akan Bapak kasih 2 konsep aja. Hukum Ohm dan hambatan. Setelah ini hambatan. Tapi belum sampai ke ini Bu Linda, belum sampai ke rangkaian seri paralel. Minggu depan itu. Minggu depan hukum Kirchhoff sama seri paralel. Biar kalau kebanyakan muntah nanti anak. Ini ya. Oke, sudah anak-anak sudah di foto ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Belum. Sudah ya? Pak. Soal nomor 4, kawat dalam lampu pijar memiliki hambatan 20 ohm. Bila lampu itu dipasang pada tegangan 220 volt, maka berapakah besar kuat arus listrik yang mengalir dalam rangkaian tersebut? Ditanya arusnya ini. Yang soal nomor 5, hambatannya 12 ohm. Setelah diukur dengan ampere meter, arus yang mengalir setengah ampere. Berapakah tegangannya? V-nya yang ditanya. Mudah kan? Mudah. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, apa saja? Tadi kan Om mengatakan ada perbandingan antara V dan I itu ternyata merupakan bilangan yang tetap, dinamakan hambatan listrik. Atau tadi Pak katakan, orang Inggris mengatakan resistor. Orang Belanda mengatakan weerstand, sama saja ya. Berapa weerstand, berapa resistor. Sah-sah saja kalau kita mengatakan istilah fisika itu. Berapa orang Bogor mengatakan tahanan. Nah, berikutnya tahanan hambatan listrik itu dipengaruhi oleh apa saja nilainya. Jadi tujuannya menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan listrik pada kawat. Anak-anak ada 3 faktor, anak-anak. Ini di ujung ini ada. Faktor yang pertama, kalau kalian perhatikan ini. 2 buah rangkaian ini. Ya. Kalau kalian perhatikan lampunya menyala lebih terang yang mana anak-anak ini? Yang pertama atau kedua? Yang pertama. Yang pertama. Sama, Pak. Oke, yang pertama ya. Arusnya berarti arus listriknya lebih besar yang pertama. Kalau arus listriknya lebih besar yang pertama, hambatannya lebih besar yang pertama atau yang kedua, anak-anak? Yang kedua, Pak. Kedua. Karena tadi kan arus dengan hambatan berbanding terbalik, itu kata Ohm. Nah, ternyata yang kedua ini nilai hambatannya lebih besar. Apa masalahnya? Yo, ternyata coba kalau kalian perhatikan ini dipengaruhi oleh faktor panjang kawat penghantar. Oke? Ini yang pertama ini kawatnya hanya segini panjangnya. Set. Ya. Oh iya ya, aku nggak diajar Pak Yaya, Pak Alim ini mah. Yang kalau misalnya ini bayangkan kedua orang tua gitu tuh. Ya. Apa ini suara siapa ini? Nah, yang kedua ini lebih panjang ini. Oh. Panjang kan? Oke. Nah. Ternyata anak-anak kawatnya yang lebih panjang menghasilkan hambatan yang lebih besar. Besar atau lebih kecil anak-anak? Besar. Besar. Jadi hambatan sebanding dengan panjang kawat. Itu faktor yang pertama. Yo. Sekali lagi ya.
Hambatan listrik yang pertama dipengaruhi panjang pendeknya kawat pengantar. Kawat Semakin panjang. panjang, semakin besar kawatnya. Oleh karena itu ini penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalian ya, rumah kalian dengan gardu listriknya, tiang listriknya, nah ini ditarik dengan kabel. Apakah mau ya rumah yang lebih jauh dari rumah kalian ini ditarik dari titik tiang listrik yang sama dengan di rumah kalian? Kan tidak. Pasti kan mencari titik tiang yang terpendek, terdekat. Tidak. Kenapa? Kalau ditarik dari tiang yang lebih jauh, hambatannya, kawatnya lebih panjang, lebih jauh kan? Kalau lebih jauh, berarti hambatannya lebih besar. Oh, kan panjang tadi. Semakin panjang kan hambatannya semakin besar. Kalau hambatannya semakin besar, kuat arusnya semakin kecil. Oh iya, kecil. Ya? Itu maka dipilih dihubungkan dengan tiang yang paling dekat supaya apa? Sama-sama 10 watt itu. Itu kalau kabelnya ini lebih pendek itu lebih terang, tapi kalau lebih jauh maka ini lebih kecil arusnya karena hambatannya lebih besar. Oke? Jadi faktor yang pertama yang menentukan nilai hambatan listrik adalah L. L itu apa? Panjang kawat pengantar. Semakin panjang, semakin besar hambatannya. Semakin pendek, semakin kecil hambatannya. Kalau hambatannya kecil, arusnya besar. Itu faktor yang pertama. Lanjut, faktor yang kedua. Nah, kalau kalian perhatikan ini. Nah, lebih terang yang mana ini? A dan B? Yang B, Pak. B. Nah, lebih terang yang B. Kalau lebih B. terang yang B, berarti hambatannya lebih besar yang mana? Yang A. Nah, lebih besar yang A. Kenapa ini kok bisa lebih besar hambatannya? Bahannya Pak. Padahal panjangnya sama ini. jenis kawat. Kawatnya beda, Pak. berbeda. Jenisnya ya ini ya. Ini jenisnya ini aluminium, ini tembaga. Mempunyai hambat jenis yang berbeda. Hambat jenis aluminium lebih besar dari hambat jenis tembaga. Kita cek, betulkah hambat jenis aluminium lebih dari tembaga? Nah, tembaga ini 1,6. Di buku paket kalian ada ini, Bapak ambilkan dari sana ini. 1,68 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Tapi kalau aluminium 2,6. Jadi lebih besar aluminium ya anak-anak ya tadi? Iya. Oh, gitu. Ya. Karena ini menggunakan aluminium, nilai hambat jenisnya lebih besar. Hambat jenis itu lambangnya Rho. Ini bukan dibaca P anak-anak, tapi dibaca Rho. Oh, yang kedua. Sorry. Itu tadi yang ketiga ya. Nah, ya. Aluminium. Ini dibaca Rho ya. Rho. R-H-O. Rho. Rho itu lambang dari hambat jenis. Hambat jenis aluminium lebih dari hambat jenis tembaga, maka hambatannya lebih besar. Jadi kalau begitu, hambat jenis dengan hambatan sebanding atau berbanding terbalik? Yuk. Hambatan dengan hambat jenis hubungannya berbanding terbalik atau sebanding? Atau berbanding lurus? Sebanding. Kalau sebanding itu maksudnya jika hambat jenisnya besar, hambatannya juga besar. Oke? Itu faktor yang kedua. Makanya kalau kalian beli kabel ya,
yang terbuat dari aluminium dengan terbuat dari tembaga, lebih mahal yang mana, anak-anak? Yuk. Tembaga, Tembaga, Pak. tembaga, karena akan menghasilkan arus yang lebih besar. Besar. Oke, yang faktor yang ketiga. Nah, lebih terang yang mana ini, anak-anak? Yang B. A atau B? B. B. Yang B. Yang B ini panjangnya sama, jenisnya sama, misalnya sama-sama aluminium. Tapi kok ternyata kok lampunya ini lebih terang yang B. Apa masalahnya? Gitu. Yang A pakai Yang A lebih kecil kampangan daripada yang B. Kawatnya lebih kecil, yang B besar lebih besar. Oh, kawat. yang A, yang lebih kecil apa yang A? Ya benar. Yang A kenapa nih? Masalahnya kok lebih redup? Lebih kecil kawatnya. Penampangnya lebih kecil, Pak. Oh, kawatnya lebih Luas kecil. penampang kawatnya lebih kecil. Jenisnya sama. Ya, panjangnya sama. Tapi yang A ini lebih kecil ukurannya. Luas penampang. Ya. Kawat. Nah, kalau lebih kecil, maka hambatannya lebih besar atau lebih kecil? Kecil. Hambatannya lebih besar. Ini yang bikin liar yang ini. Ya, coba. Ukurannya lebih kecil, hambatannya lebih besar. Kalau begitu sebanding atau berbanding terbalik? Berbanding terbalik. Berbanding terbalik kayak ini. Sebanding dengan 1/A itu dibaca berbanding terbalik. Kan itu ya. Ternyata yang ukurannya lebih gede, ya, ukurannya lebih gede, Pak Sur, ukuran lebih gede ternyata lebih dahsyat. Lampunya ini nyalanya. Mantap ternyata. Subhanallah. Ya. Kalau nggak percaya kalian buktikan, pergi ke Jambu 2, beli kabel 1 meter. Ya, sama-sama terbuat dari aluminium. Yang lebih gede dengan lebih kecil, lebih mahal yang mana? Yo. Yang gede, Pak. Yang gede. Besar, Pak. Maka pilih yang kecil atau yang gede? Hei, pilih yang kecil atau yang gede? Yang gede, Pak. Yang gede. Wah, ada suaranya siapa yang gede? Karena yang gede lampunya lebih jos itu, ya. Lebih mantap, lebih terang karena hambatannya lebih kecil, ya. Lebih mahal. Oke, ternyata ada 3 faktor anak-anak yang mempengaruhi hambatan listrik. 1 tadi dari apa? Faktornya apa? 1 tadi apa? Yuk. Panjang kawat. Panjang kawat. Yang kedua? Jenis kawat. Jenis kawat. Yang ketiga? Besar luas penampang. Kawat. Luas penampang Kawat. secara matematis. Faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan listrik ada 3. Panjang kawat. Tadi sebanding. R sebanding dengan L. Yang kedua luas penampang kawat. Berbanding terbalik kan faktor 1/A. Yang ketiga hambat jenis rho sebanding. Sehingga secara matematis ditulis R sama dengan rho L dibagi A. R hambatan listrik satuannya ohm. L panjang kawat satuannya meter. A luas penampang kawat penghantar satuannya meter persegi. Sehingga rho satuannya adalah satuan dari hambatan listrik dikali luas penampang dibagi panjang. Jadi satuannya ohm meter persegi per meter sama dengan ohm meter. Sekali lagi, satuan dari hambat jenis adalah ohm meter.
Ya. Jadi satu rumusan ini bisa kalian turunkan menjadi 3 rumusan lagi. Kalau R itu sama dengan rho L per A. Kalau rho sama dengan R A dibagi R. Oke? Kalau L panjang sama dengan R A dibagi rho. Kalau A sama dengan rho L dibagi R. Contoh soal. Enaknya gitu ya fisika itu. Yang nggak enak nanti yang ngerjakan latihannya gitu. Contoh soal. Ini esensi anak-anak sering muncul di soal-soal ujian. Ya. Angkanya agak-agak nggak bagus ya. Biasanya angka hambat listrik ini, hambat jenis itu tadi dalam satuan apa ya? Kali 10 pangkat min kan tadi ya. Itu. Berapa nilai hambatan dari sebuah hambatan yang ditanya? Sebuah pengantar kawat besi. Yang hambat jenisnya 9,71 kali 10 pangkat min 8 ohmmeter. Jika dalam soal tidak diketahui seperti ini, nah boleh kalian lihat di tabel tadi, tabel nilai hambat jenis. Yang memiliki panjang 20 meter dan diameter. Nah, ini asik ini. Mohon maaf ya Bapak kasih satu soal tapi sudah seperti ini. Tidak diketahui luasnya tapi diameternya. Ayo. Kan ada hubungan antara diameter dengan luas. Ya. Ini berapakah hambatannya? Diketahui. Rho sama dengan 9,71 kali 10 pangkat min 8 ohmmeter. L panjang kawat 20 meter. D ini diameter milimeter. Padahal yang dimasukkan ke rumus tadi bukan D, tapi A. Maka langkah pertama adalah mencari terlebih dahulu luas penampang kawat besi tersebut. Ada hubungan antara diameter dengan luas penampang. Pertanyaan Bapak, apakah kalian pernah melihat kawat itu penampangnya berbentuk kotak? Ada enggak? Berbentuk Enggak persegi. Penampangnya berbentuk apa, anak-anak? Bulat. Lingkaran. Lingkaran. Luas lingkaran itu kan apa? Luas lingkaran. Hubungannya dengan jari-jari. PR kuadrat, betul enggak? Iya, Luas Pak. lingkaran itu PR kuadrat. Nah, jari-jari dengan diameter, jari-jari itu sama dengan setengahnya diameter. Sehingga luas itu sama dengan 1/4 kali pi d kuadrat. Nah, ini ya. Ini luas penampang tadi. 1/4 pi d kuadrat. Pi-nya kita pakai 3,14. D-nya diameter tadi, berapa diameternya? 10 kuadrat. Jadi ini luas dari kawat tadi adalah 1/4 kali 3,14 kali, maaf, bukan 3,14 ya, bacanya secara matematika itu bukan 3,14 tapi 3,14 itu ya, kali 100. Jadi sama dengan 78,5 milimeter persegi. Diubah menjadi meter persegi, ingat ya, milimeter persegi menjadi meter persegi, bukan milimeter menjadi meter. Hati-hati ini. Tapi milimeter persegi menjadi meter persegi. Jadi 78,5 kali 10 pangkat min 6. Sehingga baru kita masukkan ke rumusan tadi. R sama dengan rho L per A. A-nya sudah ini tadi, nilai ini tadi. Inilah nilai hambatannya. 2,474 kali 10 pangkat min 2 ohm. Ini anak-anak. Ya. Contoh yang pertama.
Mungkin kalian yang banyak berlatih nanti ini. Ya, menghitung ini. Kemudian contoh yang kedua, jika yang ditanya panjang kawatnya. Ya. Sebuah kawat dengan luas penampang 0,000005 meter persegi. Atau 5 kali 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Min 6 meter persegi. Itu. Hambat jenisnya 0,000001 ohm meter. 1 kali 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Min 6 ohm meter. Kawat tersebut digunakan sebagai elemen pembakar listrik 1 kW dengan hambatan listrik 5 ohm. Hambatannya 5 ohm. Berapakah panjang kawatnya? L sama dengan R kali A per rho. Ya, kalau ini nggak ada konversi ya, langsung bisa dimasukkan angka-angkanya. Panjangnya sama dengan 25 meter. Jadi intinya ini nanti untuk yang faktor-faktor ini kalian harus banyak berlatih ini. Ya. Nah, soal berikutnya nomor 3 ditanya berapa besar hambatannya. Nah, ini divariasi. Nah, variasi biasanya suka ada soal ujian yang seperti ini, tidak langsung ditanya berapa hambatannya gitu. Ya. Sebuah kawat panjangnya 10 meter, luasnya 1 cm persegi. Hambat jenisnya 10 pangkat min 5 ohm meter. Jika kawat terbuat dari bahan yang sama. Nah, ini yang perlu di underline garis bawah. Bahan yang sama artinya hambat jenisnya sama. Itu ya, kawat yang kedua ini hambat jenisnya sama dengan kawat yang pertama. Masa yang sama dan luas penampangnya, panjangnya berarti sama. Ya, hambat jenisnya sama. Luas penampangnya 2 kali kawat semula. Jadi A2 2 kali. Kalau luas yang pertama itu 1 cm persegi, kalau dibuat dalam meter persegi 10 pangkat min 4 meter persegi, maka A2 karena ini 2 kali semula, ya 2 kali 10 pangkat min 4. Berapa R2? Ya, R2 sama dengan rho L per A. Rho dan L-nya sama dengan kawat yang pertama. A2-nya ini 2 kali semula. Jadi R2-nya menjadi 10 pangkat min 5 dikali 10 per 2 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 0,5 ohm. Itu. Ini sengaja yang Bapak kasih contoh yang dibuat menjadi 2 kali, setengah kali. Ini yang berbanding terbalik. Yang paling mudah ya, yang sebanding tadi misal. Ini hanya tidak Bapak tulis ya, langsung spontan. Kawat yang mana luasnya, luas penampangnya sama. Terbuat dari bahan yang sama. Berarti hambat jenisnya sama. Kan gitu. Jika panjang kawat kedua 2 kali kawat semula, maka berapa kali hambatan semula ke hambatannya? Oke. Coba spontan anak-anak. Ya, lebih mudah itu, lebih mudah karena sebanding ya. Nah. Luasnya sama. Luasnya sama. Bahannya sama, sama-sama dari aluminium misalkan. Jika kawat yang kedua panjangnya 2 kali kawat pertama, maka hambatannya berapa kali hambatan yang pertama? Yuk, silahkan spontan.
2 kali, Pak. 2 kali. Oke, kan itu kan lebih mudah karena sebanding tadi. Oke. Begitu pula kalau kalau hambat jenis itu biasanya sudah di dalam tabel itu ya, biasanya jarang ditanya berapa hambat jenisnya. Yang sering ditanya berapa hambatannya, berapa panjangnya. Itu. Oke, soal yang keempat silahkan seperti tadi di foto screenshot. Kemudian, jadi yang hukum tadi Pak kasih 2 soal ya anak-anak ya. Nah, 2 soal. Ini yang faktor-faktor juga 2 soal untuk berlatih. Tentukan hambatan seutas kawat aluminium. Hambat jenisnya 1,4 kali 10 pangkat min 2 ohmmeter yang memiliki panjang 21 meter dengan luas penapang 7 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Itu soal yang nomor 4. Nomor 5, seutas kawat mikron yang panjangnya 3 meter, memiliki hambatan 20 ohm. Kawat mikron kedua panjangnya sama, tapi diameternya ini seperti, untuk menyelesaikan nomor 5 ini seperti contoh yang ketiga tadi ya. Tadi. Itu untuk nomor 5. Jadi sudah ada 4 ya anak-anak ya, 4 soal ya, 4 soal yang untuk berlatih ya, untuk paling lambat waktunya 1 minggu lagi nih Bu Lili, 1 minggu. Kalau 1 soalnya 2,5 nilainya ya 2,5 kali 4, kan gitu ya, pas. Ya anak-anak ya, sebelum Bapak akhiri, nah ini sebetulnya ini bisa kalian cek sendiri di rumah. Konduktivitas alat dan alat-alat yang ada di sekitar kalian atau daya hantar listriknya benda-benda yang ada di sekitar kita. Kalau menghantarkan arus listrik dinamakan konduktor. Yang tidak menghantarkan arus listrik dinamakan isolator. Nah, ini pernah punya pengalaman anak-anak ini, anak SMP 8 berapa puluh tahun yang lalu ikut siswa prestasi membuat alat ini, alhamdulillah juara ya saat itu. Tapi kreatif, tidak menggunakan bahan-bahan seperti ini, dia menggunakan bahan-bahan yang ada langsung di depan juri saat itu ya. Ada kopi, ada segala macam dicek, ternyata yang kopi menyalakan lampu, berarti kopi termasuk konduktor. Air pun juga ada yang menyalakan lampu. Coba cek aja air itu. Apalagi air-air yang ini ya, kopi, kerating deng, yang kayak itu kencang ya itu ya. Oke anak-anak, kita coba yang pertama ini tadi kayu ya. Kayu, apakah menyala? Lampunya ternyata tidak menyala. Begitu. Kemudian yang kedua ini plastik. Lampunya juga tidak menyala. Berarti kayu, plastik, isolator. Aluminium, lampunya menyala. Berarti aluminium termasuk konduktor. Besi menyala. Berarti besi termasuk Konduktor. Tembaga Nyala. menyala. Tembaga termasuk Konduktor. penggaris plastik. Cek di sini. Tidak. Kira-kira penggaris plastik menyala enggak? Enggak. Oh, tidak. Nah, berarti begini aja Bu Lili, soalnya ada 5 aja lah. Tadi kan 4. Yang terakhir gini, silahkan kalian beri contoh, ya tidak hanya ini tadi ya, beberapa benda yang termasuk konduktor dan isolator. Benda itu bisa benda padat, bisa benda cair. Kalau gas kan susah ya kalian ya. Kentut, gimana kentut? Menyalakan, nah itu. Ya silakan ya, sebanyak-banyaknya lah boleh. Berapa ada? Minimal berapa Pak minimal? Minimal berapa Bu Didi? Masing-masing konduktor misalkan minimal 3 ya. Nah, minimal 3. Nah, Bapak beri informasi ada bahan di antara konduktor dan isolator ini.
Tapi kalian tidak Bapak minta untuk menyebutkan itu. Hanya konduktor dan isolator saja ya. Yang antara konduktor isolator dinamakan semikonduktor. Itu tergantung suhunya, anak-anak. Kalau suhunya naik, maka masuk ke konduktor. Suhunya turun, masuk ke isolator. Contoh apa? Yang germanium, silikon. Nah, bahan-bahan ini di dalam ilmu elektronika biasanya dipakai untuk membuat transistor, ya, resistor yang dijadikan satu, dikemas dalam satu kit, satu paket, disebut integrated circuit atau disebut IC. Nah, di alat-alat elektronika kalian, televisi, radio itu ada IC-nya. Kalau tidak ada IC, berarti membutuhkan tadi transistor, resistor, kondensator. Wah, ini bisa dikemas dalam satu alat, maka tidak heran di Jepang di mana itu TV di jam ada TV kecil kan IC, pakai IC. Kalau tidak pakai IC, maka harus menggunakan tabung yang besar itu. Itu anak-anak jadi semikonduktor. Kalau isolator manfaat dalam kehidupan sehari-hari, misalkan dipakai di alat-alat yang tidak menghantarkan arus listrik, tidak menghantarkan arus listrik maupun kalor, ya. Contoh setrikaan itu kalau tidak diberi bahan pegangannya dari isolator, ya bisa kalian bayangkan, ya. Oh ya, Bapak, mohon maaf barangkali soal yang kalian kerjakan kemarin itu sebetulnya ada yang sudah masuk ke materi ini ya, materi yang lebih dari hanya sekedar arus listrik kemarin itu. Banyak yang kurang tepat menjawabnya. Itu sudah masuk ke energi listrik sebetulnya ya, yang hubungannya antara energi listrik dengan cahaya ya. Ada soal nomor berapa itu? Itu tidak sedikit yang salah, termasuk saya ya. Apakah sama? Jadi Bapak membayangkan yang ada di benak kalian itu pasti menjawabnya antara energi listrik dengan cahaya sama kan, sama besar. Karena apa? Energi nggak dapat diciptakan, energi nggak dapat dimusnahkan. Itu konsepnya kalian pasti itu. Kalian lupa cahaya. Ini kan dari energi listrik diubah menjadi energi cahaya. Tidak semuanya menjadi cahaya dan tidak hilang. Karena apa? Diubah menjadi energi cahaya dan kalor, kan gitu ya. Kalau nggak percaya, ini lampu itu kalian pegang itu panas. Panas berarti ada sebagian yang menjadi kalor, ada yang menjadi cahaya. Dengan demikian energi listriknya lebih besar dari energi cahaya. Itu sebetulnya jawaban yang tepat. Ya. Tapi nggak apa-apalah, tapi sudah luar biasa. Kalian sudah, bahkan ada yang ini Bu Lili sudah mengerjakan sampai menghitung energi, padahal belum kita minta ya kemarin. Tapi bagus, anak-anak berarti semangat. Karena belajar listrik itu yang intinya kalian jangan sampai takut, harus tetap semangat. Itu anak ya, barangkali hanya ini sampai di sini. Silahkan kalau ada yang kalian perlu tanyakan, Bapak persilahkan ya. Tetap sehat, jaga kesehatan kalian, jaga imun dan iman kalian. Salam untuk Bapak Ibu kalian yang mendampingi belajar kalian di rumah. Kalian sudah bosan ya? Ingin masuk ya anak-anak ya? Ingin tatap muka? Iya, Pak. Benar, Pak. Gimana? Di rumah nggak ngerti, enakan di sekolah. Oh, enakan di sekolah. Iya, Pak, dikasih uang jajan. Oh, enaknya dikasih uang jajan. Ya Allah. Enggak, Pak, enakan di sekolah Ya, biar tetap Ella gini. ngerti. Kangen ngantin, Pak. Kangen istirahat bareng teman. Teman-teman, Pak. Oh, Nggak ada kantinnya Rumah pusing. juga. Ini nak, Belajarnya kantin nggak juga fokus. nggak ada nak. Kalau Ini sebetulnya masuk, Bapak, nggak boleh ada Bapak ini di kantin. sekolah sama Bu Lili ya. Ini sebetulnya kangen Belajarnya juga di nggak kantin. fokus. Ternyata Di mau ke rumah kantin nggak ada ini. Ya kita enakan di haruslah sekolah. sabar. Di rumah Ikhlas. belajarnya Ini nggak kan- fokus. Oh, belajarnya di rumah nggak fokus. Kan Nggak enakan di semua sekolah, fokus Pak. anak-anak. Katanya tadi gimana anak-anak paham? Paham. Jelas gitu. Kalau di sekolah kalian kan malah nggak fokus. Di sekolah Pak enak, Pak. Bisa Oh nanya. enak.
Oke, ya Bapak bisa. Bapak bisa merasakan apa yang kalian rasakan. Wih, begitu. Tapi intinya tetap satu ya, tetap jaga kesehatan kalian, tetap berdoa, jangan tetap yang beragama Islam jangan tinggalkan sholat, itu yang utama ya. Yang beragama non Islam juga ibadah kalian tetap mudah-mudahan dengan kebersamaan kita dalam hal tetap menjaga imun kita jadi tetap naik stabil. Nah, kita doakan bersama-sama, ada saudara kita, ada teman kita yang kena musibah, ikut terpapar barangkali ya. Mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya, mudah-mudahan cepat sehat. Gitu ya anak-anak ya, saling mendoakan ya anak-anak ya. Sehat ya anak ya. Ya Pak. Oke, sudah pada makan belum ini tadi? Apa? Alhamdulillah Belum, Pak, sudah. belum. Belum. Ada yang belum. Ya Allah. Oke, mungkin itu anak-anak ya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kembalikan ke Bu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Masih Bang. Kasih Pak. Kasih banyak, Pak. Makasih banyak, Pak. Ya. Salam buat guru-guru yang lain, Pak. Iya, nanti waalaikumsalam saya sampaikan ya. Nak, tolong nak, jangan dicoret-coret nak. Nah, anak-anak yang soleh. Ya. Terima kasih Pak Alim. Apa ada yang mau bertanya dulu ke Pak Alim? Masih mumpung ada Pak Alim. Ada yang mau bertanya dulu? Nggak ada? Nggak ada yang ditanyakan? Alhamdulillah. Kalau tidak ada berarti sudah pada umumnya semua. Ini baliknya sekarang saya sudah. Bentar ya nanti. Ya, terima kasih sudah memberikan materi. Mudah-mudahan anak-anak menjadi paham tentang listrik dinamis. Ya, sekarang kemarin semester itu kan biologi dengan benda. Jadi ada 2 kali pertemuan itu dengan Pak Alim. Kemudian mudah-mudahan minggu depan masih ya Pak Alim ya. Minggu depan masih dengan Pak Alim untuk ini apa namanya pembelajaran listrik dinamis, masih lanjutan dari listrik dinamis. Ya, anak-anak sebelumnya kita akan berfoto dulu untuk ini ya. Iya, sebentar. Saya mau balik ke ini ya bisa ya Pak? Mau balik keseluruhan. Ya udah, paling udah di ini. Ya, sebentar ya. Oke, semuanya dibuka dulu kameranya ya. Saya foto dulu. Ya, Ibu foto dulu sebelum Ibu tutup, sebelum semuanya. Ya, oke. Masih ada yang paling belum buka. Paling belum dibuka. Mau difoto dulu paling. Enggak. Nggak bisa ya? Ya, dibuka dulu semuanya. Yang masih bunga-bunga, matahari. Dia dibuka. Azriel, dibuka dulu nak.
Saskia, semuanya dibuka dulu kameranya. Muhammad Andika, semuanya dibuka dulu ya, Nak. Iya, bentar. Wah, kebelah keluar nih. Ya, bentar Pak Lim. 1, 2. 1, 2. Oke, sekarang halaman yang kedua. Ini masih banyak yang ditutup. Dibuka dulu, Nak. Dibuka dulu, Nak. Saya mau foto dulu, Nak. Ya. 1, 2. Ini kan. Oke. Yang ketiga, dibuka dulu semuanya. 1, 2. Ya. Oke, walaupun namanya nggak apa-apa ya Pak Alim ya. Ya, terima kasih untuk anak-anakku yang sudah mengikuti ini. Tolong nanti anak-anak share ke teman-temannya yang tidak bisa masuk ke Zoom ini, walaupun nanti juga ada di YouTube dan juga nanti di-share juga oleh guru pengajarnya seperti kelas ABC nanti Ibu share kembali, kemudian juga nanti mungkin kelas GHI itu juga, kemudian DF juga ya Pak Alim ya. Nanti ini kemudian jangan lupa tugas yang minggu yang lalu yang belum masuk silahkan masuk dulu ya, jangan sampai nanti kalian pas di akhir mau pembagian rapot udah sibuk dengan tugas-tugas kalian. Cicil dari sekarang ya. Itu saja dari Ibu, terima kasih, mudah-mudahan kita selalu sehat. Jaga kesehatan kamu dan jangan lupa pesan Ibu 3M ya. Apa saja 3M? Mencuci tangan, Menjaga jarak. memakai masker, dan menjaga jarak. Ya. Sekali lagi, jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu, terima kasih. Boleh langsung kalian coba ya tadi ya. Anak-anak habis ini belajar apa? Masih ada? Ada Pak, PKN ya? PKN Pak. Oke, nanti habis PKN coba tadi soal yang dari Bapak tadi ya. Jangan budayakan ntar-ntar ya. Siap Itu Pak. biar langsung. Siap, Pak. Oke, terima kasih anak-anak. Mangga. Ya, Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Pak. Dadah.